Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya, Yeni Hervanda, akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Soal Model PISA dengan Konteks Etnomatematika untuk Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa. Di Indonesia, matematika adalah mata pelajaran wajib bagi siswa SD, SMP, dan SMA, seperti halnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37. Untuk penilaian di tingkat nasional, Indonesia menyelenggarakan ujian nasional. Dan untuk penilaian internasional, Indonesia berpartisipasi pada program PISA yang diselenggarakan 3 tahun sekali oleh OECD guna mengukur kemampuan literasi siswa Indonesia, salah satunya dalam aspek matematika. Untuk lebih jelasnya mengenai PISA, silahkan simak video animasi dari Kemendikbud RI berikut ini. Hai sahabat Dikbud, kalian pernah mendengar PISA? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Walau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun sekali, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata. Jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, menerjemahkannya ke dalam berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, hasil PISA dapat menjadi salah satu informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang lebih efektif untuk mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi atau memasuki lapangan kerja. Jika sahabat Dikbud ingin tahu lebih lanjut tentang PISA, kunjungi litbang.kemdikbud.go.id. Sains. Indonesia sudah berpartisipasi sejak awal diselenggarakannya penilaian tingkat internasional ini. Hasil survei literasi matematika siswa Indonesia atas partisipasinya dalam PISA dimulai dari tahun 2000 sampai dengan 2018 diperoleh rentang skor rata-rata 360 sampai 386. Terlihat bahwa skor rata-rata Indonesia masih di bawah skor rata-rata internasional untuk literasi matematika, yaitu sebesar 500. Berdasarkan keterangan tersebut, maka siswa di Indonesia perlu dibiasakan berlatih soal-soal model PISA. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Johar bahwa perlu dikembangkan soal-soal setara PISA dengan konteks Indonesia sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skor PISA siswa Indonesia. Soal matematika dengan konteks Indonesia bisa diartikan soal matematika yang memuat kebudayaan Indonesia ataupun segala sesuatu yang menggambarkan Indonesia di dalam masalahnya. Soal-soal PISA sangat menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah.
Kemampuan yang patut dimiliki oleh siswa, terutama untuk pembelajaran matematika, diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini juga bukan sekedar berupa soal rutin, tetapi lebih kepada permasalahan sehari-hari yang dihadapi. Seperti halnya fokus studi VISA, yaitu siswa memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan memahami, juga menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan soal-soal PISA untuk siswa di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti Anisah pada tahun 2016 pada penelitiannya memperoleh prototipe soal yang dikembangkan dengan konten soal PISA, kuantiti, valid, dan praktis juga memiliki efek potensial untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya ada penelitian oleh Silva tahun 2017 yang menghasilkan prototipe soal yang dikembangkan dengan konten soal PISA uncertainly, memenuhi kriteria valid dan praktis juga memiliki efek potensial terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Selain itu, ada juga peneliti yang membahas soal-soal model visa dengan konteks budaya. Seperti Charmila pada tahun 2016 menggunakan konteks Jambi. Di tahun yang sama, oleh Putra menggunakan konteks Lampung. Selanjutnya pada tahun 2017 oleh Hasanah menggunakan konteks budaya Sumatera Utara. Dan yang terakhir oleh Rosalina pada tahun 2019 menggunakan konteks Lubuk Lingau. Konteks yang digunakan banyak di daerah Sumatera, sehingga konteks budaya Banjar akan digunakan dalam penelitian kali ini. Budaya Banjar yang akan digunakan sebagai konteks soal model visa pada penelitian ini diantaranya Tari Baksa Kambang, Madihin, Masjid Sultan Suryansyah, dan kue khas Banjar yaitu Wadai Amparan Tatak dan Wadai Putri Selat. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe soal matematika model PISA berbasis etnomatematika untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian pengembangan model Formative Research Tesmer. Ada dua tahapan utama, yaitu tahap preliminary atau tahap persiapan dan tahap formative evaluation. Berikut adalah langkah-langkah dari model Formative Research Tesmer. Di antaranya yaitu ada penilaian pribadi atau self-evaluation. Tahap selanjutnya yaitu prototyping yang meliputi tahap expert review, one-to-one, dan small group. Dan tahap terakhir yaitu field test. Prototipe 1 yang dikembangkan atas dasar self-evaluation diberikan pada pakar dan siswa kelas 11 usia 15 tahun di SMA Negeri 7 Banjarmasin secara paralel. Selanjutnya, prototipe 2 diuji cobakan kepada small group sebagai uji kepraktisan. Akhirnya, prototipe 3 diuji cobakan ke subjek penelitian sebagai uji lapangan atau field test. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi, lembar angket, dan prototipe 3. Lembar validasi soal digunakan untuk menguji kevalidan prototipe meliputi isi, konstruk, dan bahasa. Penentuan tingkat kevalidannya dapat dilihat pada tabel. Untuk menentukan nilai reliabilitas soal, dihitung menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Setelah dilakukan perhitungan, maka nilai reliabilitas dapat dikonversi sesuai dengan kategori pada tabel. Jika nilai reliabilitas minimal 0,70, maka prototipe soal dikatakan reliable dan dilanjutkan uji validitas. Uji validitas yang dimaksud di sini adalah validitas empiris. Untuk menguji validitas, dicari R hitung setiap butir soal dengan rumus Verson produk momen. Kita bisa menggunakan Microsoft
Excel untuk mencari R hitung setiap butir soalnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal dinyatakan valid. Kemudian untuk aspek respon siswa, dilihat setiap item pertanyaan pilihannya cenderung positif untuk menyimpulkan bahwa prototipe soal praktis. Untuk analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada penelitian kali ini menggunakan tahapan dari Polya. Skor rata-rata yang didapat kemudian dikonversi dalam data kualitatif berdasarkan kriteria kemampuan pemecahan masalah matematis sesuai tabel berikut. Masuk ke tahap hasil pengembangan dan pembahasan. Tahap yang pertama yaitu tahap preliminary. Pada tahap ini, analisis pertama yang dilakukan adalah menganalisis soal-soal matematika model PISA. Kemudian menganalisis siswa yang berusia 15 tahun di 7 kelas di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Berdasarkan hasil belajar dan interaksi langsung dengan siswa, didapat kemampuan matematis awal semua siswa tidak homogen, yaitu terdapat kemampuan rata-rata tinggi, sedang, dan rendah. Bersamaan pula dengan menganalisis kurikulum berupa materi ajar, materi apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa usia 15 tahun tersebut. Karena responden pada penelitian kali ini adalah siswa kelas 11 yang berusia 15 tahun, maka tidak membatasi materi hanya pada satu konten saja. Namun, tentu konten dalam soal tetap sesuai untuk siswa usia 15 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh OECD selaku penyelenggara PISA. Analisis kebudayaan lokal juga dilakukan dengan mencari informasi terkait kebudayaan-kebudayaan Banjar baik dari sumber buku, internet, observasi, juga wawancara langsung terhadap pihak yang terkait. Kebudayaan Banjar yang dianalisis yaitu Tari Baksa Kambang, Madihin, Masjid Sultan Suryansyah, dan kue khas Banjar yaitu Wadai Amparan Tatak dan Wadai Putri Selat. Setelah proses analisis berlangsung, dilakukan proses desain untuk mengoptimalkan waktu. Pada proses ini dimulai mendesain kisi-kisi, kartu soal, juga penyelesaian, sehingga dihasilkan prototipe awal. Tahap selanjutnya yaitu tahap formative evaluation. Prototipe awal yang dihasilkan pada tahap pertama tadi kemudian dianalisis oleh tim bersama-sama dan didiskusikan dengan guru matematika di SMA Negeri 7 Banjarmasin sehingga diperoleh prototipe 1. Prototipe 1 kemudian diberikan kepada 3 orang pakar sebagai proses dari expert review untuk dievaluasi guna mengukur validitas soal secara logis. Adapun kriteria-kriteria yang ditelaah oleh validator pada proses ini mencakup materi atau konten soal, konstruk, dan bahasa. Didapat perhitungan hasil validasi fakar yaitu sebesar 91,67% dengan kriteria validitas sangat baik. Meskipun prototipe 1 sudah dinyatakan valid, tetapi perlu direvisi berdasarkan saran-saran dari pakar, yaitu dengan memberikan penjelasan singkat mengenai budaya yang digunakan pada setiap soal. Berikut soal 1 yang perlu direvisi berdasarkan saran. Terlihat pada gambar 1, merupakan soal nomor 1 yang konteksnya adalah Tari Baksa Kambang. Soal dikembangkan berdasarkan formasi penari yang sering dijumpai pada pertunjukan tari tersebut, yaitu pola lantai segitiga yang membentuk segitiga sama kaki
dan masalah yang dirumuskan mengenai penyediaan luas panggung yang dapat diselesaikan dengan penggunaan konsep dari materi segitiga dan segi empat. Revisinya pada aspek konstruk karena gambar yang disajikan dianggap kurang jelas sehingga garis biru tadi diganti dengan garis berwarna putih agar terlihat lebih jelas. Kemudian untuk butir soal nomor 2 diangkat dari pertunjukan Madihin yang biasa diadakan di pesta perkawinan masyarakat Banjar dan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Banjar khususnya bagi seniman-seniman Banjar yang melakukan pertunjukan dari panggung ke panggung baik dalam kota, antar kota, ataupun luar pulau. Sehingga diingatkan sebuah masalah yang dapat diselesaikan secara matematis mengenai jadwal pertunjukan seorang seniman di beberapa kota dengan kondisi soal yang dikembangkan berdasarkan fakta lapangan yang mendukung, yaitu jarak antar kota dan kecepatan rata-rata yang biasa ditempuh pada kenyataannya. Pada proses pengembangan soal nomor 2 ini terjadi revisi yang cukup signifikan, yaitu mengenai pilihan kota yang diangkat dalam masalah dan kecepatan rata-rata yang ditempuh agar lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pilihan kota yang awalnya Banjarmasin, Banjarbaru, Amuntai direvisi menjadi Banjarmasin, Banjarbaru, Rantau. Awalnya kecepatan rata-rata untuk jarak 35 km yaitu Banjarmasin Banjarbaru ditempuh dengan kecepatan 70 km per jam. Direvisi menjadi 35 km per jam. Sehingga revisi yang dilakukan meliputi revisi kisi-kisi soal, kartu soal, dan alternatif penyelesaian. Untuk butir soal nomor 3 juga diangkat dari kebudayaan Madihin. Akan tetapi pada aspek intrinsik Madihin tersebut, yaitu pola rima yang sering digunakan dan dijumpai pada syair-syair Madihin Banjar. Masalah yang diangkat untuk soal ini meliputi rima ke N dari suatu pola yang disediakan yang meliputi 5 jenis rima yang berulang dengan pola tertentu. Untuk soal nomor 3 dilakukan revisi dengan menambah penjelasan singkat mengenai apa itu rima dan bait pada syair Madihin guna memperjelas istilah yang digunakan. Selanjutnya, butir soal nomor 4. Masalah yang diangkat pada soal ini yaitu takaran bahan yang dibutuhkan untuk membuat wadai amparan tatak berdasarkan resep yang disediakan pada soal. Kembali revisi terjadi pada aspek keterangan gambar yang disajikan dinilai kurang sesuai dengan informasi yang tersedia pada soal. Butir soal nomor 5 juga dikembangkan dari kue khas Banjar yaitu wadai putri selat. Masalah yang diangkat di soal ini yaitu menaksir rata-rata penjualan perharinya dalam satuan loyang. Pada soal nomor 5 ini, dalam pengembangannya tidak terjadi revisi yang signifikan, hanya pada keterangan gambar yang diberikan dinilai validator tidak sesuai sehingga dilakukan revisi. Selanjutnya, untuk butir soal nomor 6 dan 7, kebudayaan Banjar yang diangkat yaitu Masjid Sultan Suryansah dengan masalah mengenai konstruksi perbaikan yang dapat dilakukan pada beberapa bagian masjid, baik di dalam maupun di luar. Bagian luar masjid yang dijadikan masalah pada soal nomor 6 yaitu lantai teras samping masjid yang sebagian berbahan dasar papan kayu dan sebagian lagi keramik hitam persegi. Untuk permasalahan pada soal ini diberikan perbandingan ukuran lebar dan panjang keramik dengan ukuran papan kayu yang diukur langsung pada saat analisis kebudayaan di lapangan, sehingga siswa dapat menentukan jumlah keramik yang diperlukan jika dilakukan pergantian lantai kayu tersebut. Untuk soal nomor 7 dilakukan revisi dengan menambah penjelasan singkat mengenai kubah masjid karena masalah yang diangkat terkait dengan bagian dalam kubah yang dihiasi dengan kaca berwarna dengan pola yang teratur, sehingga masalah yang diangkat yaitu banyak kaca warna tertentu jika dilakukan penambahan ukuran terhadap kubah tersebut. Kemudian juga direvisi pada keterangan gambar yang diberikan dengan maksud untuk memperjelas bagian
yang dimaksud di soal. Bersamaan dengan proses expert review juga dilakukan proses one to one, yaitu bersama 3 orang siswa yang mewakili kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, mengevaluasi keterbacaan dari soal yang dikembangkan sebagai proses one to one. Siswa memberikan komentar atau pendapat guna menguji keterbacaan soal tersebut. Siswa kemampuan tinggi menyatakan bahwa tingkat kesulitan soal mudah, tetapi perlu penyelesaian yang panjang dan teliti. Untuk siswa berkemampuan sedang memahami maksud soal dengan baik, menyatakan 2 soal sulit dan 5 soal mudah. Siswa kemampuan rendah memahami 4 soal dengan mudah, tetapi 3 soal perlu berulang kali dibaca untuk memahami maksud dari soal. Berdasarkan dari proses expert review dan one to one, dilakukan revisi sehingga diperoleh prototipe 2. Prototipe 2 selanjutnya dilakukan uji coba kepada kelompok kecil atau small group untuk menguji validitas secara empiris, reliabilitas, dan kepraktisan prototipe soal yang dikembangkan. 6 orang siswa berusia 15 tahun dengan kemampuan beragam, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan 2 orang per kategori. Pada proses ini kembali siswa diminta untuk membaca, mencermati, dan memahami soal. Bedanya dari proses one to one, pada proses ini siswa juga diminta untuk mengerjakan soal, kemudian mengisi angket dan memberikan komentar atau tanggapannya terhadap prototipe yang dibagikan. Didapat hasil respon siswa terhadap soal model PISA kemampuan pemecahan masalah matematis pada proses small group cenderung positif. Kemudian, tanggapan siswa melalui wawancara setelah mengerjakan soal tidak ditemukan kesulitan yang mengharuskan untuk direvisi ulang. Artinya, prototipe 2 dikatakan praktis. Namun, hanya kendala waktu yang kurang cukup untuk 2 orang siswa yang terlambat menyelesaikan soal yang dibagikan, yaitu 1 orang siswa dengan tingkat kemampuan sedang dan rendah. Selanjutnya, hasil jawaban dari siswa di small group dianalisis untuk mengetahui reliabilitas dan validitas butir soal secara empiris. Berdasarkan rumus Alpha-Kromba, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,93 yang menyatakan bahwa tingkat reliabilitas dari prototipe 2 ini termasuk dalam kategori sangat tinggi. Semua soal memenuhi kriteria valid, jadi soal yang dikembangkan dalam bentuk prototipe 2 ini berdasarkan proses small group dinyatakan praktis, reliable, dan valid, sehingga prototipe 2 menjadi prototipe akhir. Proses terakhir dari tahapan formative evaluation ini yaitu proses field test atau uji lapangan, dilaksanakan di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan jumlah responden sebanyak 38 orang, yaitu siswa berusia 15 tahun. Alokasi waktu pengerjaan soal diberikan selama 60 menit untuk 7 butir soal uraian. Data hasil tes tersebut dianalisis untuk menentukan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Didapat rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebesar 75,71 dengan kriteria baik. Selanjutnya untuk melihat sebaran siswa berdasarkan kriteria dapat dilihat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka prototipe soal yang dikembangkan dapat mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis lebih dari 50% siswa yang diuji cobakan. Artinya, jika siswa sering berlatih soal tipe ini, akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Selain berlatih soal tipe PISA, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa juga dapat dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk penutup, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa prototipe 7 butir soal matematika model PISA berbasis etnomatematika budaya Banjar, yaitu tari baksa kambang, madihin, Masjid Sultan Suryansah, dan kue khas Banjar, yaitu wadai amparan tatak dan wadai putri selat yang reliable, valid, dan praktis untuk mengukur tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, lengkap dengan kisi-kisi soal, alternatif penyelesaian, serta penskoran kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk saran dari penelitian ini,
Karena kekurangan dari produk yang dikembangkan adalah soal matematika, model PISA ini dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa usia 15 tahun di SMA Negeri 7 Banjarmasin, sehingga penggunaannya masih terbatas pada siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin saja. Maka perlu diuji cobakan lagi pada subjek yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.